Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, mari kita memahami dan mempelajari kaitannya dengan bagaimana mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu, kalau kita akan mengetahui dan mengenal Allah, maka sesungguhnya kita harus mempelajari dan memahami dulu akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah mungkin yang sudah kita kenal, kita sering mendengar ketika berada di masjid atau di musola atau di tempat majelis-majelis taklim, yaitu lafaz-lafaz sifat wajib bagi Allah. Inilah lafaz-lafaznya: wujud, itambaqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyat qudrat iradat, ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan, aliman hayan sami'an basiron mutakalim. Nah, sahabat-sahabatku di mana saja berada, ini yang baru saya baca ini berhubungan dengan bagaimana kita mengenal akan sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang pertama adalah sifat wujud. Wujud itu artinya bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, qidam. Qidam artinya adalah bahwa Allah itu terdahulu. Selanjutnya baqa, yang mempunyai makna adalah kekal. Sahabat-sahabatku, berikutnya adalah mukhalafatu lil hawadisi. Artinya adalah berbeda dengan makhluknya atau berbeda dengan alamnya. Lalu qiyamuhu binafsihi, artinya adalah bahwa Allah itu berdiri sendiri. Kemudian wahdaniyat. Wahdaniyat artinya adalah esa atau satu. Selanjutnya adalah qudrat, artinya bahwa Allah itu berkuasa. Kemudian iradat, artinya bahwa Allah itu berkehendak. Berikut adalah ilmu. Ilmu artinya bahwa Allah itu mengetahui. Selanjutnya, sahabat-sahabatku, yaitu hayat. Hayat maknanya adalah bahwa Allah itu hidup. Kemudian basor. Basor artinya adalah melihat. Kemudian kalam. Kalam artinya adalah bahwa Allah itu berfirman. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, kemudian yang selanjutnya adalah qadiron. Qadiron itu artinya adalah Allah zat yang maha berkuasa. Kemudian muridan.
Muridan artinya bahwa Allah itu berkehendak. Kemudian aliman. Aliman bahwa Allah itu maha mengetahui. Selanjutnya hayan. Hayan itu artinya bahwa Allah itu maha hidup. Kemudian berikutnya sami'an. Sami'an itu bahwa Allah itu maha mendengar. Lalu basiron. Basiron itu artinya bahwa Allah itu maha melihat. Kemudian yang terakhir adalah sahabat-sahabatku, yaitu Allah mempunyai sifat mutakaliman, bahwa Allah itu maha berfirman atau maha berkata. Nah, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku di mana saja berada, inilah kaitannya dengan sifat-sifat wajib bagi Allah. Tentunya kalau kita akan mengenal Allah, akan mengetahui Allah dengan cara kenalilah dan hafalkanlah akan sifat-sifat wajib bagi Allah. Baru kita akan tahu siapa Allah itu. Nah, kemudian ketika kita akan mengenal dan memahami Allah lebih jauh lagi, maka dikatakan dalam hadis Nabi itu, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Yang artinya adalah berpikirlah kamu semuanya tentang akan ciptaan-ciptaan Allah. Adanya bukti benda makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, adanya manusia, adanya binatang, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya langit, adanya bumi, adanya angin. Ini tentunya sebagai bukti adanya ciptaan-ciptaan Allah, dan ini bukti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala tafakkaru bidzatillah, dan janganlah kamu semuanya berpikir tentang akan zatnya Allah. Itu tentunya kalau kita berpikir ingin mengetahui zatnya Allah, kita tidak akan mampu. Jangankan Allah ya, yang ada di dalam sanubari, dalam anggota tubuh kita saja manusia nggak mampu untuk melihatnya, untuk mengetahuinya. Apalagi melihat yang menciptakan kita. Kita yakin dan kita percaya, mungkin kita memiliki angin atau udara. Ketika bernapas kita memakai angin. Tapi apakah kita mampu dan bisa melihat anginnya ini bentuknya seperti apa, lagi berada di mana, panjangnya berapa meter? Tentunya kita nggak mampu untuk bisa melihat sampai ke sana. Tetapi kita yakin dan kita meyakini bahwa angin itu adalah ada. Nah, itu angin adalah sebagai bukti ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tinggal meyakini saja, tinggal yakin, karena ini hubungannya dengan keimanan atau dengan kepercayaan. Nah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan sedikit kita menghayati, memahami tentang bagaimana mengenal Allah. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.